Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kita dari Masjid 10. Kita akan menceritakan tentang Mataram Islam. Di sini saya bernama Kiela Mutiara Sepila Dan juga saya Sari Sepindi. menyaksikan. Sejarah Kerajaan Mataram Islam. Kejayaan kerajaan-kerajaan Islam diperkirakan berlangsung sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dipengaruhi oleh maraknya lalu lintas perdagangan. Banyak perdagangan-perdagangan Muslim dari India, Arab, Persia, dan Tiongkok berbau dengan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat Nusantara mudah berbau dengan para pedagang Muslim. Pada akhirnya, pengaruh Islam mulai masuk ke kerajaan-kerajaan di seluruh tanah air seperti Jawa, Sumatera, Maluku, hingga Sulawesi. Masuknya Islam di Nusantara menjadi pertanda majunya berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sebagai aturan hidup yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam mulai dipraktekkan dan diimplementasikan di berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial budaya, hingga bidang politik. Bidang politik termasuk bidang yang semakin mendekatkan masyarakat kepada agama Islam kala itu. Periode masuknya agama Islam ke Indonesia berbeda antara daerah yang satu dan yang lainnya. Menurut sejarawan Islam masuk ke tanah air untuk pertama kalinya di daerah Sumatera, yaitu tepatnya pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Kemudian Islam masuk ke Pulau Jawa pada tahun 475 Hijriah. Masuknya ajaran Islam di bagian timur hingga Maluku tahun 14 Masehi, dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan masyarakat dagang Muslim. Awal kejayaan dan kerajaan Mataram Islam. Ketika Sultan Agung Hanyakrakesuma memimpin kerajaan Mataram Islam pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi, kejayaan kerajaan Kesultanan Mataram semakin berada di puncak. Di eranya Sultan Agung berhasil menguasai banyak daerah kekuasaan di berbagai wilayah di Jawa. Selain itu, kemajuan kerajaan Mataram di bawah ini, kepemimpinan Sultan Agung juga berhasil menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat saat itu. Beberapa di antaranya ialah pada bidang ekonomi, keagamaan, budaya, hukum, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Di masa kepemimpinannya, Sultan Agung memiliki beberapa kebijakan penting dalam bidang ekonomi yang diusungnya yakni sektor pertanian, fiskal, dan juga moneter. Pada era Sultan Agung, beliau membangun sektor pertanian dengan memberikan tanah kepada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai tempat pembinaan. Adapun dalam urusan fiskal, Sultan Agung mengatur regulasi pajak yang tidak memberikan beban kepada rakyat. Kemudian, pada bidang moneter, Sultan Agung membentuk lembaga keuangan untuk mengelola dana kerajaan. Di bidang keagamaan dan hukum Islam, Sultan Agung juga menerapkan aturan yang sesuai dengan aturan Islam. Tak hanya itu, ulama pada kala itu juga diberikan ruang untuk bekerja sama dengan pihak kerajaan. Bahkan, Sultan Agung juga menetapkan penanggalan atau kalender Jawa sejak tahun 1633, di mana penghitungan tanggal tersebut merupakan kombinasi kalender Saka dan Hijriah. Pada bidang kebudayaan dan kesenian, Sultan Agung juga termasuk kepemimpinan yang sangat berperan dalam memajukan kesenian wilayah.
Menurut sumber sejarah, berbagai jenis tarian, gamelan hingga wayang sangat berkembang pesat di bawah kepemimpinan Sultan Agung. Dan kesenian, Sultan Agung juga turut serta dalam menghasilkan karya seni berupa serat sastra gending. Sastra bahasa di zaman tersebut juga semakin berkembang ketika Sultan Agung mulai memberlakukan penggunaan tingkat bahasa di wilayah luar Yogyakarta hingga Jawa Timur. Sultan Agung juga termasuk kepemimpinan yang menginisiasi terbentuknya provinsi dengan memilih adipati sebagai kepala wilayah di setiap daerah yang dikuasai Mataram. Runtuhnya Kesultanan Mataram Islam dimulai ketika Sultan Agung kalah dalam sebuah misi yang bertujuan untuk merebut Batavia. Saat itu, Sultan Agung berjuang menaklukkan seluruh wilayah Jawa dari tangan Belanda. Setelah peristiwa kekalahan tersebut, aspek ekonomi para masyarakat di Kesultanan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk menghadapi perang. Dengan demikian, pihak kerajaan serta masyarakat pun tidak mampu lagi memperbaiki kondisi ekonomi yang terjadi kala itu. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangan Sailendra kepada Jawa yang tidak pernah berhenti. Permusuhan ini terus-menerus terjadi hingga Wangsa Insana meraih kekuasaan selanjutnya. Saat Mpu Sindok memimpin pemerintahan di Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang untuk menyerang wilayahnya. Pada akhirnya, pertempuran pun terjadi di wilayah Anjuk Landang, yang sekarang telah dikenal dengan sebutan Kota Nganjuk. Jawa Timur, pertempuran itu pun dimenangkan oleh kubu Mpu Sindok. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di tanah air Sentula memiliki banyak barang peninggalan. Barang peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam selain menjadi situs atau sumber sejarah kepada para generasi di tanah air juga bisa menjadi tempat wisata. Berikut ini merupakan beberapa sumber sejarah sekaligus peninggalan Kerajaan Mataram Islam yang masih bisa ditemui hingga hari ini. Yang pertama, ada karya sastra gending dari Sultan Agung. Yang kedua, adanya Tahun Saka. Dan ketiga, adanya Kerajaan Berak. Yang pertama, ada karya sastra gending dari Sultan Agung. Dan yang kedua, adanya Tahun Saka. Dan ketiga, adanya Kerajinan Perak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi